itu betulan vaksin apa vitamin yang disuntik. Ya. Itu jarum suntiknya bohongan. Ya, selamat malam nih, Dok. Selamat malam, Mas. Dokter Harisinto Lino ya. Siap. Itu lengkap ya? Nggak ada yang kurang ya? Nggak ada Titel kurang. yang saya... Ada belakangnya lagi satu MM-nya. Oh, MM ada? Apa itu? Magister Manajemen. Wah. Bukan Mamau ya. Oh, iya. Magister Manajemen. Oh, memang nggak linear berarti ya? Kalau misalnya kita sudah di di pengambil kebijakan, sebenarnya cukup linear juga. Oh. Karena dia manajemennya saja. Oh ya, karena Dokter Harisinto Lino ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Betul. Ya, Dan kebetulan malam ini saya diwawancarai oleh Dandim Sintang. Nggak wawancara dong, Dok. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Berarti saya manggilnya nggak boleh Pak Dandim, Mas santai Eko. aja. Ya, boleh ya. Mas Dandim kah, Mas Eko? Enggak, Mas Eko kan, Mas Eko kan banyak. Mas Eko. Oh, iya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, jadi gini, Dok. Terima kasih nih ya, sudah berkenan hadir. Saya undang di sini. Ya, kita acara ngobrol-ngobrol aja lah. Iya. Mana tahu kita bisa memberikan kebermanfaatan. Jadi itu sebetulnya sih orientasinya, Dok. Saya menggagas acara atau apalah ya, yang namanya ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi setidaknya obrolan kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak lah, Betul. bagi semesta ya. Betul. Saya mungkin pertama ingin bertanya lah, Dok, tentang Dokter Harisinto Lino ini sebetulnya aslinya mana? Saya ini kelahiran Ujung Pandang. Ujung Pandang, berarti orang Makassar ya? Orang Makassar, tapi Karaeng. Andi. Oh, ya. Tapi bapak saya itu dari Melawi, Kota Baru. Oh, ya. Ibu saya orang Parepare. Jadi Gitu. nggak tahu gimana caranya kan ikan di laut ketemunya di kuali. Oh, iya. Ya. Seperti itu. Bukan asam di gunung, garam di laut ya? Enggak, ketemunya di kuali tetap. Makanya jadi saya. Oh ya, tapi lahir di Ujung Pandang, besar di Jakarta, kuliah di Jakarta, lulus dokter, masuk Sintang. Oh. Itu tahun 96 akhir saya. 96 lulus kuliah ya. Iya. Itu langsung penempatan dulu namanya PTT di Sintang. Sampai sekarang kagak ada yang pernah pindah-pindah ya? Enggak ada yang mau mindahin. Ya, bukan enggak ada yang mau mindahkan, tapi memang dibutuhkan kan untuk Sintang ya. Mudah-mudahan. Ya, amin. Ya, saya tertarik ini, Dok, karena kebetulan juga isu krusial saat inilah ya, kita masih belum lepas dari masa pandemi. Iya. Jadi saya pikir acara kita kali ini bakal asik nih. Mungkin bisa sampai 2 jam kah mungkin ya. Bisa. Kalau memang banyak pengetahuan yang ingin saya tanyakan, yang saya gali ya. Saya mungkin berawal dari gimana sih, Dok, ceritanya virus corona, bencana virus corona 2019 ini, atau kemudian disingkat sebagai COVID-19 itu cerita awalnya bagaimana kok bisa kemudian sampai sedemikian, padahal sebelumnya itu katakanlah generasi yang sebelumnya itu nggak sampai seperti ini, misalnya SARS, MERS gitu. Betul. Nah, kok sekarang sedemikian tenarnya begitu. Nah. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal corona, itu banyak teorinya. Ada yang bilang teori konspirasi, teori ini, teori itu. Bahkan ada yang bilang teori ilmu gaib. Oh, ilmu gaib ada juga? Ada. Saya baru dengar ini. Ada teori ilmu gaib, macam-macam. Tapi kalau berdasarkan laporan-laporan ilmiahnya, kan pertama-tama itu kan diketemukan di Wuhan. Di Wuhan itu ditemukan di sebuah pasar. Kebetulan itu pasar itu menjual makanan-makanan yang eksotik. Binatang-binatang yang untuk dimakan yang eksotik, seperti kelelawar lah, ular lah, terus ada segala macam lah situ. Dimulai dari situ. Kemudian pada akhir tahun 2019 itu kan muncullah virus itu, akhirnya dilaporkan ke WHO.
dikasih nama COVID-19. COVID-19 kemudian menyebar karena orang-orang dari Wuhan ini kan keluar ke provinsi. Wuhan ini kan provinsi, salah satu provinsi, pindah ke provinsi lain, pergi ke luar negeri, pergi ke Eropa, pergi ke negara Asia, sampailah di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta yang akhirnya sampai di Sintang lah. Sampai akhir di Sintang. Padahal di Jakarta itu katanya dapat yang pertamanya itu dari Bali ya, orang Bali itu waktu itu. Itu pun dibawa turis dari Jepang. Nah, kalau nggak salah. Akhirnya sampai juga ke Sintang. Sampai sekarang. Sintang ini kita mulai di Maret. Bulan Maret ya. Di bulan Maret kita mulai. Dan saya begitu dapat info tentang COVID di bulan Februari pertengahan itu saya sudah bikin Satgas COVID-19 Kabupaten Sintang. Karena bulan Februari awal itu sudah masuk di negara tetangga kita di Malaysia. Jadi saya prediksi Sintang ini berbatasan sekali dengan Malaysia. Jadi Februari pertengahan kita sudah buka, kita bentuk Satgas COVID-19, akhirnya Maret kita pecah telur. Di Jakarta ya? Iya. Jadi lebih duluan Malaysia daripada Indonesia ya? Iya, lebih duluan. Jadi itu secara ini ya, secara apa namanya, secara yang bukan gaib tadi dan konspirasi. Iya. Ada konspirasinya itu sampai katanya ini senjata kimia. Penyiapan senjata biologis yang kemudian bocor dan seterusnya. Betul. Sampai seperti itu ya. Iya. Tapi kalau menurut dokter kita lebih kepada yang ilmiah lah ya. Kita lebih yang ke ilmiah aja. Kalau misalnya kita bilang yang ilmu gaib, ada yang bilang ini udah tanda-tanda akhir zaman. Macam-macam jadinya. Jadi akhir zaman itu ditandai dengan datangnya virus. Datangnya virus yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Padahal virus itu sejak dulu ada ya. Sejak dulu ada. Sebetulnya ya. Udah ribuan tahun yang lalu. Hanya mungkin nggak setenar yang sekarang. Bahwa dulu yang saya sebut tadi ada SARS, MERS, itu bedanya gimana sih dok? Beda-beda mereka, karena virus SARS, virus MERS, virus COVID ini kalau kita bilang mereka ini gejalanya hampir sama. SARS juga kadang-kadang ada yang batuk pilek sampai demam. MERS juga ada seperti itu. COVID apalagi seperti itu. Cuman ini mutasi ujung-ujung keluarlah yang namanya COVID. Ini ada mutasi lagi COVID nih. Jadi belum berhenti mutasinya? Belum. Terakhir saya baca 2 hari atau 3 hari yang lalu di Inggris itu tuh dilaporkan mutasi COVID itu sampai bermutasi berkali-kali. Jadi COVID itu bukan cuma satu jenis. Kalau di Inggris mereka menemukan sudah ratusan jenis COVID-19 yang sudah hasil mutasinya itu sudah ratusan jenis di Inggris katanya. Nah itu media mutasinya di mana? Di badan, di tubuh manusia. Dia mungkin begini. Salah satu contohnya seperti ini. Mas Eko ini disuntik vaksinasi COVID, vaksin COVID. Tapi ngomong-ngomong yang gagal vaksin kesian juga ya. Ya, saya pengennya. Tapi mungkin saya nanya dulu nih, apa rasanya ya kalau lagi gagal gitu loh? Ya, yang jelas ambiar lah ya. Ambiar ya. Melihat bagaimana antusiasnya orang-orang, bagaimana gegap gembitanya acara vaksinasi. Ya tentu saya adalah, harusnya saya divaksin juga. Tapi kok ternyata nggak dapat kesempatan. Tapi ya sudahlah. Saya yakin itu yang terbaik bagi saya lah ya. Tapi nanti pasti bisa divaksin. Kan saya udah bilang nanti kalau Mas Eko divaksin saya kasih 12 dokter untuk ngawalnya. Kan seperti sampai itu. Harus 12 dokter ya. Nggak apa-apa lah biar rame kan. Macam orang yang paling penting aja. Kan dayang-dayangnya banyak. Nah itu dia. Kita balik mutasi virus. Ya. Kita jangan ngomong soal COVID deh. Kita ngomong soal virus flu biasa. Flu biasa. Kita ini flu dulu kita nggak perlu makan obat, kita minum jus jeruk, istirahat sembuh. Cuman virusnya ini nih, waduh,
wah, aku kok kayaknya lembek banget ya. Aku cuman dikasih kena air jeruk vitamin C doang langsung kalah. Coba aku bermutasi. Mutasi dia. Ujung-ujung nanti dia keluar tuh kena flu, kita minum cuman vitamin C tanpa antibiotik, tanpa obat-obatan lain, tidak mempan. Nah, seperti itu. Oh, itu sebabnya karena virusnya memang dia apa namanya? Dia nggak mau kalah. Ya, nggak mau kalah. Dia nggak mau kalah. Itulah dia makanya bermutasi. Termasuk juga nanti salah satu penyakit dulunya dikasih antibiotik penisilin. Ini biasanya kasih penisilin nih sembuh penyakit ini. Penisilin. Kenapa harus penisilin itu? Sengaja nyinggung. Sengaja nyinggung orang yang alergi penisilin toh. Akhirnya gagal vaksinasi. Akhirnya gagal vaksin juga. Saya sih merasa sih tadi malam tuh ini gimana rasanya ya. Tapi itu dia. Dulunya dikasih penisilin oke, straight, sembuh. Sekarang kasih penisilin enggak sembuh. Harus ada turunan dari penisilinnya. Ya seperti itulah, bermutasi. Jadi medianya memang di badan ya. Iya. Nah, jadi berarti mungkin memang di badannya seseorang itu isinya macam-macam lah ya. Sehingga membuat si virus itu tadi kemudian bermutasi ya macam-macam juga gitu. Betul. Bergantung apa yang ada di dalam tubuh manusia itu ya. Betul. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang coba kita lihat ya, ada virus kalau dengan suhu 60, 80 mati virusnya. Lah virus yang satu ini yang hasil mutasi lainnya itu. Yang mutasi lain enggak 80 derajat, harus 100 derajat baru mati virusnya. Macam-macam. Kalau 100 derajat masa orang mau ya makanya itu kan contoh seperti itu ya. Jadi dia bisa bermutasi menyesuaikan dengan manusia, bahkan kadang-kadang menyesuaikan dengan alam juga. Ya. Nah, berarti kayak tadi virus influenza itu kan virus juga ya? Iya, virus juga. Itu mungkin memang mutasinya tidak sampai separah itu yang menyebabkan kematian seperti COVID itu. Jadi memang jelas beda lah ya dengan corona dengan influenza. Beda ya. Beda. Ternyata memang lebih tangguh si corona ini. Lebih tangguh makanya. Jadi tapi tolong kalau punya anak lagi jangan dikasih nama corona. Enggak lah dok, masa dikasih nama corona. Siapa tahu kan biar keren gitu. Itu kayaknya ini apa? Saya kan pernah waktu sebelum menjabat di sini sebagai komandan batalan di Jawa Tengah berkesempatan tugas ke Puncak Jaya dok, Kabupaten Puncak Jaya di Papua itu ya mungkin memang apa ya mendengar kosakata itu kok kayaknya asik gitu. Akhirnya diberi nama anaknya tuh ada yang pensil gitu, ada yang koperasi. Itu ada nama anak itu namanya koperasi karena mungkin di telinga mereka itu keren gitu kan. Di sini pun banyak ya. Kalau dulu waktu saya tugas di puskesmas tuh, kalau saya sebagai dokter nolong orang melahirkan, anaknya sudah lahir, dikasih nama siapa? Harisinto. Nama saya banyak. Kalau itu kan berarti monumental lah itu. Monumental. Tapi ada juga orang anak ini sekarang lagi musim dia pernah dengar harga dolar naik kan. Anaknya dikasih nama dolar. Iya. Anaknya dikasih nama dolar. Jadi macam-macam. Tapi ya kalau Mas Eko kan kasih nama Eko Bintara. Itu monumental juga sebetulnya. Monumental juga. Tapi kan sekarang nggak Bintara toh. Betul nggak? Itu ya artinya nama monumental. Ketika saya lahir itu bapak saya sedang sekolah alih golongan dari Tamtama ke Bintara. Gitu. Jadi bukan kalau ada orang mungkin orang tuamu dulu pengen kamu jadi Bintara, tapi kok nyatanya bukan Bintara itu kan. Padahal bukan itu. Jadi monumental itu. Oke lah dok. Saya nanya lagi nih. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakatnya awam lah. Kalau Dokter Sinto kan memang bidangnya ya, artinya mengerti bahwa virus ini adalah seperti begini, sifat-sifatnya begini dan seterusnya sampai mutasinya memungkinkan begini dan seterusnya. Nah kalau bagi kita orang awam ini yang bukan orang kesehatan itu sebaiknya bagaimana lah dok? Nah, karena seperti misalnya tentang vaksinasi lah ya. Sebelum
tiba masanya vaksinasi kemarin hari Selasa itu di Sintang ini, saya dapat kiriman video. Ya. Contohnya begitulah, dapat kiriman video yang menggambarkan ada ya banyak lah, katakanlah puluhan semacam anak santri gitulah ya, banyak sedang pingsan dan digotong orang banyak begitu. Nah, kemudian diberikan narasi yang menyebutkan itu setelah divaksinasi. Ya. Kemudian apalah dikatakan kalau sudah begini siapa yang tanggung jawab gitu kan. Jadi seolah-olah memang menggiring bahwa vaksinasi ini nggak bagus gitu. Padahal di satu sisi orang-orang juga pengen terlindungi dari virus corona kan gitu. Tapi setelah dihadirkan katakanlah antisipasinya lah gitu ya, menghadirkan vaksin, kok justru istilahnya diperangi lah gitu kan. Terus maunya apa gitu kan? Ya. Virus corona takut, begitu dihadirkan ini vaksin takut juga. Disalahkan dan seterusnya. Terus maunya apa gitu kan? Nah, kira-kira gimana Dok? Jadi gini, kita kalau ngomong soal vaksin, kita ngomong soal obatnya. Tidak mungkin pemerintah akan mengizinkan dilakukan vaksinasi kalau nanti vaksinasi ini bisa menyebabkan meninggalnya beratus-ratus orang atau ribuan orang. Itu kan bikin satu negara akan chaos, kacau. Nggak mungkin pemerintah seperti itu. Kita contoh lah, orang bilang kalau memang mau vaksin itu aman, coba Pak Presiden suntik duluan. Udah Pak Presiden minta, saya bersedia disuntik. Boleh Pak Presiden suntik, tapi harus di depan publik, disiarkan. Oke, udah disuntik di depan publik, masih nggak percaya juga. Katanya vaksinnya itu yang disuntik cuma vitamin. Nggak percaya juga. Itu ditunjukin botolnya, dibilang terakhir pakai jarum suntik palsu. Ya ampun. Tapi kan ya itu dia. Intinya seperti ini, pemerintah itu tidak akan pernah membahayakan masyarakatnya. Ya, pemerintah pasti akan melindungi masyarakatnya. Betul. Nggak mungkin ini vaksin ini kalau diuji cobakan, jangankan sebelum disebarkan, diucobakan ke 50 orang, kemudian 10 orang meninggal, nggak bakalan dipakai. Pasti ada prosesnya lah sebetulnya. Pasti ada prosesnya. Jadi saya sih akhirnya saya tanggapi bahwa begini, kan ada satu penunjuk lah, kata kunci gitu ya. Ada di pojok kiri atas itu ada namanya tertulis Lombok gitu kan. Nah, saya duga mungkin ini orang Lombok atau bagaimana ya. Saya coba konfirmasi ke sana. Ada mantan anggota saya di sana, saya telepon. Di sana sudah ada vaksinasi. Belum katanya. Yang sudah itu baru gubernur, Kapolda, Danrem dan para Kasikorem gitu. Sedangkan tenaga kesehatan pun belum, apalagi santri gitu. Wah, berarti ini berita bohong, berita hoax. Jadi penulisan vaksin pun Dok bukan pakai huruf V tapi huruf F. Nah, jadi memang ini niatnya memang beda. Nah, terus kemudian saya juga meyakini begini Dok, ini skala internasional lah ya kan. Masa iya sih orang sederhananya misalnya goreng tempe saja serius ya, diiris dulu terus diberi bumbu agar ya yang seenak mungkin lah gitu. Artinya kita nggak sembarangan. Betul. Apalagi untuk menciptakan suatu vaksin yang kemudian nanti digunakan oleh orang sedunia gitu. Masa iya sih orang mau main-main kan gitu? Nggak mungkin itu. Nah, itu makanya itu salah satu yang meyakinkan saya kan. Nah, coba Mas Eko dengar, hari ini ada keluar pengumuman dari BP POM. Bahkan pengumumannya tuh vaksin Sinovac itu aman untuk para lansia. Oh gitu. Baru yang kemarin dibatasi 18 sampai 59. Sekarang dibuka sampai ke lansia. Jadi sudah dinyatakan oleh BP POM aman untuk lansia. Ada rilisnya, tapi kalau itu baru rilis, saya nonton di YouTube kalau tidak salah, saya ada rilisnya, tapi dia belum ada surat ke kita. Nah, seperti itu juga vaksin. Nah, sekarang coba saya tanya Mas Eko. Mas Eko kalau jadi orang umum, presiden sudah divaksin secara disiarkan ke seluruh Indonesia. Lah kok ditanya lagi,
itu betulan vaksin apa vitamin yang disuntik. Itu jarum suntiknya bohongan. Kita kalikan 0 lah, dokter yang nyuntiknya kebetulan ya, dikalikan 0 ya, jangan disinggung-singgung dari situ. Lah, kan enggak keterlaluan seperti itu. Nah, masyarakat pun terbagi dua jadinya nih. Saya ini begitu kita Selasa mulai vaksin, kan sudah kita umumkan Selasa akan ada vaksin COVID. Itu udah banyak yang nelpon saya, "Dok, saya minta duluan." Nah, ada juga kejadian ya, untuk sementara nakes-nakes ini kadang-kadang ada juga yang, "Pak, boleh enggak kalau saya enggak divaksin? Saya ini darah tinggi." Loh, darah tinggi boleh divaksin, tapi darah tinggi yang terkontrol. Nah, gitu. Saya ini rencana hamil. Rencananya entah ke tahun kapan itu. Saya tanya dulu, rencananya kapan? Emang kamu tahu kapan kamu mau hamil? Gimana? Kan salah satu yang tidak boleh disuntik adalah ibu hamil. Nah, saya ini rencana mau hamil. Itu kalikan 0 deh, suntik. Jadi ada yang takut, ada yang bersemangat. Contohnya yang depan saya nih bersemangat untuk divaksin, yang di depan saya ya bersemangat divaksin, tapi gagal juga kan, gagal maning. Tapi kan bukan kehendak saya itu, Dok. Bukan. Tapi nanti saya suntik lagi. Nanti saya sendiri yang menyuntik. Kebetulan saya disuntik oleh Pak Bupati langsung kan. Nah, jadi terbagi dua nih. Ada yang bersemangat, ada yang nelpon saya tuh, "Dok, saya bayar berapapun deh. Saya divaksin duluan." Mohon maaf, ini masih jatah untuk nakes. Nah, alokasinya masih terbatas. Masih terbatas. Kemarin kan kita dapat 4.760 vial. Sampai hari ini kita sudah menyuntik 2.233 tenaga kesehatan. Saya mengamankan untuk dosis keduanya. Mudah-mudahan nggak banyak lagi tenaga kesehatan yang belum disuntik. Jadi dosis kedua nanti akan datang lagi ya? Nggak, dosis keduanya sudah menggunakan yang 4.760. Nah, yang akan datang lagi nih, ini nanti ini TNI, Polri, ASN, terus guru, kemudian ojek online, supir-supir ojek, sama taksi-taksi. Nah, itu nanti kita sudah akan mulai pendataan di hari Senin. Jadi Mas Eko pun nanti saya datang. Terima kasih, Dok. Nah, terus gini, Dok, masih tentang vaksin ini ya. Jadi ketika divaksin itu keyakinan kita kepada vaksin untuk melindungi dari infeksi virus corona itu bagaimana sih? Penyebutannya bagaimana? Apakah yang kita dengar yang saya pernah dengar efikasi efikasi itu apakah memang seperti itu penelitian soal efikasi vaksin Sinovac tuh di negara lain malah tinggi. Kalau nggak salah saya negara Brasil itu tuh sampai 90%. Di Indonesia itu cuman 60. Nah, itu kenapa itu, Dok? Kok bisa gitu? Beda-beda kan, orang Brasil sama orang Indonesia beda toh. Ya, cara pembentukan antibodinya juga beda. Nah, berarti mungkin geografi juga ya? Geografis mempengaruhi, kondisi badan mempengaruhi, kebiasaan orang Indonesia juga mempengaruhi. Kan kita nggak tahu yang di Brasil tuh orang-orangnya seperti apa. Di Indonesia kan kita padahal nih, kayak saya udah ngomong nih, tolong teman-teman yang mau divaksin besok, hari ini tidurnya agak cepat, jangan begadang. Ada yang datang tuh mau divaksin, kan kalau vaksin screening dulu kan, tanya, tensinya tinggi 170. Loh, kok tensi saya tinggi? Semalam kamu tidur jam berapa? Aku subuh baru tidur. Udah dikasih tahu tenaga kesehatan tuh. Wah, tenaga kesehatan. Jadi gini, vaksin itu adalah virus itu dimasukkan ke badan kita. Virus yang sama nih? Virus yang sama. Tapi virus yang sudah dilemahkan. Kalau untuk corona berarti virus COVID, corona yang digunakan. Iya. Yang kemudian dilemahkan itu ya. Iya, dilemahkan. Nah, begitu masuk ke badan kita berharap badan kita kan memiliki antibodi. Ya. Melihat, wih, ada virus corona. Bentuk antibodi. So, kebetulan
virus corona yang dimasukkan ini yang sudah lemah, yang sudah lemah, jadi antibodi kita jadi nggak ada tuh, belum ada laporan habis disuntik COVID, gara-gara disuntik COVID jadi positif COVID, nggak ada, nggak ada. Ada beberapa kasus dilaporkan hari ini disuntik, besoknya positif, 2 hari lagi positif. Mungkin sebelum disuntik dia adalah sudah OTG, orang tanpa gejala. Nah seperti itu. Nah kalau kita yang memang aman, begitu sudah disuntik, antibodi mengenali ini ada virus, ada musuh. Nah, kalau TNI tahu tuh, ini ada musuh, cuman musuhnya pasukannya kecil, threat, wah kan, bentuk pasukan yang lebih besar untuk makan musuh. Threat itu berlangsung tidak semerta-merta habis disuntik keluar antibodi. Jadi sebetulnya itu memancing antibodi ya. Itu pinter. Dulu sekolahnya di mana Mas Eko? Sekolah kesehatan juga. Sekolah kesehatan juga kan. Nah itu jadi, dipancing. Nah jadi kalau TNI kalau perang itu gimana ya? Ngelihat ya sebetulnya kalau kita sebelum ada pun kita sudah antisipatif lah. Sudah antisipatif, tapi kan belum action kan? Belum action. Ketika ada stimulus ada stimulus. Nah ini stimulusnya dimasukin nih. Action langsung. Tapi stimulus yang kecil, nggak yang besar. Nah, fungsinya memang untuk merangsang antibodi itu. Kenapa harus 2 kali? Setelah dosis kedua disuntik, ditambah lagi stimulusnya, antibodinya makin. Mas Eko kalau ngeliat musuh, cuman 10 orang. Aku kasih pasukan 20. Habis itu kan. Ini 10, ditambahin lagi 10. Wih, nambah. Berarti aku kasih masukan 50. Nah, seperti itu. Jadi dimaksimumkan lah ya. Dimaksimumkan. Nah, setelah suntikan yang kedua, biasanya tuh sekitar 10 sampai 15 hari itu baru terbentuk antibodi yang maksimal. Kan nggak langsung nih. Begitu virusnya masuk, antibodi keluar langsung mati. Enggak. Musuh datang 10. Mas Eko menurunkan 20 kan. Yang ketangkep baru 3. Tambah pasukan buat nyari yang lain. Tambah lagi buat nyari yang lain. Tambah banyak kan. 14 sampai 15 hari ya? Iya, 14 sampai 15 hari. Proses pembentukan antibodi. Iya, jadi jangan sampai orang bilang saya ini sudah disuntik. Karena saya sudah disuntik berarti saya aman, padahal baru dosis pertama. Harus sampai dosis kedua. Berarti saya nanti telat dari saya duluan. Oke lah, Dok. Sementara ini kan saya sempat merumuskan ya, hasil diskusi juga sih ya, menghadapi situasi pandemi seperti ini kuncinya ada 2. Yang pertama, bagaimana kita menjamin imunitas kita tetap prima. Betul. Nah itu bisa dengan makanan yang sehat. Terus kemudian itu secara yang kita asup ya makanan ya. Terus kemudian mungkin juga melalui olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, memutus rantai sebar virus, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sementara itu mungkin nanti akan ditambah lagi yaitu vaksinasi itu toh. Vaksinasi ini sebenarnya ngikut yang pertama, sebenarnya imunitas. Gitu. Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk herd immunity. Imunitas kelompok. Sekelompok orang, sekelompok nakes sudah divaksinasi, berarti nakes ini sudah memiliki imunitas. Berarti kelompok nakes ini tidak akan menularkan ke tempat lain lagi. Karena sudah ada imunitasnya. Terhadap corona ya. Iya, dan dia tidak akan kena lagi. Kalau dia kena, dia jalan-jalan ngasihkan ke orang lain lagi. Kalau dia belum imunitas, kena, dia yang ngasih ke orang. Seperti itu. Jadi herd immunity mau dibentuk oleh pemerintah, pertama dari nakes, kemudian TNI, Polri, guru, anggota DPR, DPRD, ASN, supir-supir, tukang ojek, seperti itu. Yang mobilitasnya tinggi dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, saya menanggapi kalau Mas Eko bilang imunitas, kemudian memutus mata rantai,
Ya itu dua. Ketiga, ngobatinnya. Kita juga harus siap.